Law Squad Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kali ini kita kehadiran tamu dari ibu kota, artis ibu kota tepatnya. Beliau ini adalah seorang praktisi hukum di pasar modal. Beliau juga seorang konsultan di beberapa institusi pemerintahan, terutama di bidang investasi dan jasa keuangan. Beliau adalah Dr. Kukuh Komandoko SHMKN. Beliau ini adalah salah seorang pembesar ibu kota. Ya, jadi dia akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Mas Kukuh Komandoko. Ya, apa kabar? Mas Arta, baik. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, selamat datang di Bumi Sriwijaya, di ya. kampus Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum. Selamat datang. Senang sekali bisa hadir di sini dan mengisi acara podcast bersama kami. Ya, terima kasih. Kita langsung bahas tentang apa itu sih Undang-Undang PPSK. Ini nih sedang hit, Mas Kuku. Ya, ini undang-undang ini kan baru saja diundangkan ya di 12 Januari ya, 2023. Baru sekali. Idenya memang undang-undang ini adalah untuk lebih memperkuat lagi dan lebih bisa mengembangkan lagi sektor keuangan di Indonesia. Karena sektor keuangan di Indonesia ini dalam terutama 3 tahun terakhir itu tantangannya semakin berat. Ya, karena kita ada pandemi, ya, di mana pandemi itu diperlukan banyak relaksasi, banyak kebijakan, dan yang kedua memang yang selalu jadi pertanyaan, apa yang harus kita antisipasi pasca pandemi atau di penghujung pandemi itu. Ya, nah makanya dibuatlah salah satunya mengenai undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau kita biasa sebut dengan P2SK. Sangat vital sekali berarti undang-undang ini, Mas. Ya, karena keberadaannya, eksistensinya P2SK ini menjadi sangat penting dikarenakan beberapa peristiwa-peristiwa yang secara empiris terjadi belakangan ya, menimpa beberapa institusi keuangan di Indonesia. Ya mungkin Mas Arta juga sudah tahu apa yang terjadi dengan kasus Jiwasraya, Wana Arta, Kresna Life. Ya, itu yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini. Sebelum-sebelumnya ada kayak Senturi dan kawan-kawan. Ya, itu kasus-kasus lama. Nah makanya ini menjadi pertimbangan sendiri bagaimana kita bisa menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Nah, muncullah P2SK ini. Jadi gimana harus lebih kuat lagi, harus bisa dengan penguatan yang ada itu harus bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Jadi ini semacam undang-undang yang digunakan untuk memberikan semacam guidance bagaimana kalau terjadi krisis gitu, Mas. Ya, jadi gini. Prinsipnya adalah ketakutan ya atau ultimate risk dari sektor keuangan itu adalah kalau terjadi krisis. Ultimate risk-nya seperti itu. Jadi kalau kita runut ke belakang, ya, selalu yang jadi pokok permasalahan adalah ketiadaan kerangka hukum pada saat terjadi krisis. Nah, padahal kerangka hukum itu paling penting bagi sangat investasi. Penting, sangat penting, dan ini menjadi lebih penting lagi karena apa? Ada satu kekhawatiran kalau kerangka hukumnya nggak ada, maka apa yang harus bisa kita lakukan? Ya, para pengambil kebijakan itu punya kekhawatiran gini, jangan sampai kita melakukan sesuatu
tetapi ternyata dampaknya tidak sesuai harapan, sehingga mungkin hal ini terjadi distorsi pemahaman dan efeknya bisa saja terjadi kriminalisasi misalnya. Betul. Ya, nah makanya diperlukanlah kerangka hukum. Kerangka hukum ini kan menjadi pedoman apa yang harus dilakukan. Ya, dan tidak semua masyarakat bisa paham juga mengenai negara kalau dalam satu kondisi darurat itu negara bisa ngapain sih? Itu kan selalu jadi pertanyaan. Iya. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh para pengambil kebijakan? Ya, para eksekutif. Apa yang harus dilakukan pada saat itu? Nah, itulah makanya kita perlu yang namanya kerangka hukum ini. Iya. Seperti keadaan COVID kemarin yang kita semuanya nggak bisa ke kampus, orang nggak bisa ke pasar, perusahaan banyak kolaps gara-gara itu. Salah satunya mungkin seperti itu kali, Mas. Iya, betul. Memang seperti itu ya. Jadi secara historikal ya, Indonesia ini sudah punya pengalaman dalam menghadapi krisis keuangan. Ya, jadi dimulai dari tahun 97 sebetulnya ya, kalau kita bicara di masa Orde Baru ya, kita nggak usah bicara masa sebelum itu ya. Zaman perang soalnya. Ya, itu zaman perang sekali ya. Tapi kalau kita bicara di Orde Baru, kita bicara adalah tahun 97 pada saat itu terjadi krisis perbankan. Nah, selalu waktu itu yang dijadikan ya dijadikan asumsi adalah bahwa Indonesia itu belum punya kerangka hukum yang bisa menjamin nasabah sehingga krisisnya makin dalam. Waktu terjadi krisis mata uang dulu. Iya, betul. Jadi itu kan dimulai dari Thailand nilai mata uangnya jatuh, dianggap menular ke Indonesia, menular juga ke beberapa negara ya, Malaysia, Singapura, semuanya kena ya. Semuanya kena di Asia Tenggara. Nah, Indonesia dianggap waktu itu kurang cepat tanggap. Ya, karena kurang cepat tanggap, maka terjerumuslah menjadi krisis perbankan. Nah, anggapannya waktu itu kita belum punya kerangka hukum yang menjamin nasabah. Ya, sebetulnya nggak demikian, karena kita sebetulnya punya tahun 73 itu sudah ada peraturan pemerintah ya yang menjamin nilai tabungan kita tertentu. Tapi memang itu tidak pernah efektif berjalan. Terbukti ketika krisis tahun 97. Nah, di situ kelihatan sekali pada saat sekitar bulan Oktober November pemerintah itu menutup ada 16 bank di awal ya. 16 bank itu ditutup. Jadi saya ingat sekali waktu itu ada juga yang di merger juga ya. Belum. Jadi itu memang dicabut izinnya ya. Dicabut izinnya. Itu waktu itu salah satu rekomendasi dari IMF. Nah, kenapa waktu itu langkah itu diambil dengan anggapan total 16 bank yang akan dicabut izin usahanya itu hanya memenuhi 3% dari total seluruh kewajiban perbankan saat itu. Jadi dianggapnya kecil ya, 3%. Ternyata begitu itu dicabut, yang tidak dipikirkan pada waktu itu di luar dugaan, efek dominonya. Efek psikologis dari nasabah. Jadi bank-bank yang waktu itu sehat itu akhirnya nasabah itu ikut narikin dananya, terjadi ras ya, penarikan dana dan akhirnya dananya lari keluar ya, kebanyakan waktu itu ke Singapura. Makanya kalau dibilang kok Singapura lebih duluan sehat, ya sebetulnya menyehatkan orang-orang kita juga ya, dananya dimasukkan ke sana sehingga krisis perbankan pun terjadi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada masalah trust issue. Jadi masyarakat itu goyah nih kepercayaannya terhadap perbankan. Nah, berangkat dari situ akhirnya diubah undang-undang perbankan ya. Terus pemerintah bikin yang namanya PP 17.
dibikinlah Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Setelah itu dibuatlah Undang-Undang LPS. Penjamin simpanan. Ya, ada LPS. Nah, tetapi Undang-Undang LPS dan LPS itu sendiri tidak didesain untuk menghadapi krisis. Ya, dia hanya didesain untuk kalau ada bank yang sakit, ya, bank yang gagal, tapi tidak krisis. Nah, habis itu tahun 2011-2012 OJK baru beroperasi 2012. Ya, tapi kita sudah punya, walaupun kita sudah punya undang-undang LPS, perubahan undang-undang perbankan, perubahan undang-undang BI, perubahan undang-undang OJK, tahun 2008 masih dianggap kurang. Kenapa? 2008 itu ada dampak krisis global. Nah, karena ada dampak krisis global itu, pemerintah pada saat itu bikin Perpu. Jadi kalau Mas Arta masih ingat tuh ada Perpu ya, yang mengenai jaringan safety net, regulation, ya, jaring pengaman. Nah, itulah yang terus dijadikan salah satu dasar hukum untuk menyelamatkan Bank Senturi. Nah, ditolak perpunya waktu itu sempat oleh DPR. Ya, tapi terus diperbaharui, dibuatlah perubahan, dan itu menjadi Undang-Undang PPKSK, ya, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di tahun 2016. Nah, itu pun ternyata belum cukup. Kenapa? Yang namanya sistem keuangan dinamikanya kan sangat tinggi ya, Mas Arta. Jadi perubahannya itu juga sangat cepat, ya. Saya ingat tuh tahun 2012 tiba-tiba mulai masuk tuh fintech mulai membanjiri, ya, terus crowdfunding juga mulai membanjiri, terus banyak produk-produk derivatif di capital market, ya. Nah, ini pun terus makin berkembang sehingga diperlukan banyak adjustment, banyak perubahan di sisi aturan. Ya, itu yang diperkuat sehingga dibuatlah Undang-Undang PPKSK di tahun 2016. Nah, berjalan waktu lagi, Indonesia dihadapin nih kita 2020 dengan adanya pandemi, ya, dikeluarkanlah Perpu, ya, jadi undang-undang. Nah, tapi hal ini juga belum cukup ternyata. Baru kemarin dikeluarkan lagi Undang-Undang P2SK, yaitu untuk lebih memperkuat dari sisi apa? Dari sisi integrated supervisionnya, jadi pengawasan terintegrasi, ya, dari OJK sendiri. Ya, makanya terus dibikin ada badan supervisi OJK, ada badan supervisi LPS, dan dilakukan perubahan lagi, yaitu untuk menjamin nasabah-nasabah asuransi. Jadi LPS ditunjuk, salah satunya adalah tidak hanya menjamin nasabah perbankan, tetapi juga menjamin dari nasabah asuransi. Wah, itu ceritanya seperti itu. Luar biasa. Jadi sangat gimana Bang? Begitu rumitnya kalau terjadi krisis berarti. Oke, para Law Squad, kita jeda sebentar. Oke, yang berikutnya Mas Kuku, sebenarnya untuk lembaga keuangan terutama seperti apa OJK, insentif apa sih yang mereka tawarkan untuk memberikan pengamanan atau rasa aman bagi para masyarakat lah. Masyarakat ya, jadi gini. Ini memang tadi saya sudah sebutkan bahwa yang harus dijaga untuk menjaga stabilitas
sistem keuangan itu nomor satu adalah bagaimana kita bisa memaintain, menjaga kepercayaannya masyarakat. Nah, untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu, ini lebih emphasize ke dua hal, yaitu dilihat dari substansinya dan dari strukturnya. Ya, ada yang ketiga, culture gitu. Culture, itu. ya. Ya, itu kalau teorinya Friedman. Ya. Nah, di sini yang kita coba bagaimana dari sisi substansi, yaitu dari sisi kerangka aturan yang dibuat, itu juga bisa memberikan rasa aman, bisa lebih melindungi masyarakat atau investor atau nasabah. Ada kepastian hukum. Ada satu kepastian hukum buat mereka, ya. Persoalannya kepastian hukum aja tidak cukup. Iya. Apabila kepastian hukumnya itu tidak fokus ke masalah perlindungan tadi. Ya. Kan ada kepastian hukum dalam kerangka memastikan bahwa berjalannya atau pemberian izin akan lebih gampang. Ya. Tapi kalau di sini adalah kepastian hukum yang bisa lebih memberikan rasa aman. Jadi rasa aman itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Garanti. Ya. Yang kedua, kita bicara dalam kerangka strukturnya. Jadi kalau kita bicara kerangka struktur, kita sudah punya OJK. Ya. Persoalannya di dalam OJK itu sendiri itu ada beberapa bagian. Di situ ada perbankan, ya, ada IKNB, ada pasar modal, ya, sehingga isunya kembali bagaimana pengawasannya, ya, terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ada. Kenapa? Karena banyak produk keuangan sekarang dan juga banyak lembaga-lembaga keuangan sekarang itu memiliki saling lintas batas yang semakin tipis antara satu sama lain. Ya, maksudnya begini, ada produk yang dia mungkin produk perbankan, tapi ternyata dia juga memberikan asuransi. Ya, produk ini menawarkan investasi. Ya, banyak itu. Akhirnya investasinya dia lakukan di pasar modal. Ya, sehingga itu udah menjadi tidak ada batas lintas yang jelas lagi. Ya, kalau dulu kita bicara 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu lah ya, sekitar sebelum tahun 95 lah ya. Itu kalau kita bicara produk perbankan kan kita tahu itu masih terbatas ya, tabungan, deposito. Betul. Ya. Ada beberapa bancassurance, tapi itu belum banyak. Ya. Tapi begitu era digital sekarang ya, macam banget. Itu begitu setelah Pakto 88 utamanya ya, perkembangan yang sangat cepat, apalagi begitu sekarang ya, dengan banyaknya jenis-jenis varian produk investasi, akhirnya semua dikemas, dibungkus loh. Ya, belum sekarang masuk lagi fintech. Iya. Ya, fintech ini juga menawarkan sesuatu. Ya, belum sekarang kita itu semakin dipermudah. Coba saya tanya sama Mas Arta, kapan terakhir kali Mas Arta itu ke bank? Ke bank buat ngantri setor duit deh. Tahun lalu kayaknya. Setahun yang lalu mungkin. Setahun yang lalu. Iya. Ya. Kita udah makin jarang ke bank. Betul. Dulu mungkin ngambil uang banyak di ATM. Iya. Sekarang juga sudah makin jarang ke ATM. Betul. Kenapa? Sekarang bayar aja pakai QRIS, HP, iya. pakai kris, pakai apa itu kan. Kita udah jarang tinggal transfer. Iya, betul. Ya. Udah semakin jarang kita ngantri ke bank. Ya. Naik kendaraan pun sekarang cuma nggak perlu bawa uang lagi. Nggak perlu bawa uang. Yang penting ada pulsa sama ada. Yang penting baterai. Ada pulsa, ada data, ada baterainya, ada baterai, ya, dan ada duitnya. Ya, itu yang paling penting. Nah, dari situ, ya, ini perkembangan institusi keuangan itu semakin tinggi, ya, terkait dengan masalah teknologi. Dan yang di sini terkait juga dengan masalah culture masyarakat. Ini mengubah budaya kita loh. Ya, yang kita biasa ke bank, kita biasa ke ATM, sekarang males ke bank sama ATM. Ya, kita lebih suka sekarang pakai HP. Oh, udah butuh berapa transfer. Ya, apalagi sekarang dengan adanya
merchant-merchant online. Ya, kita nggak perlu lagi beli sesuatu harus datang ke mall. Oke. Ya, Mas, motong. Dengan keunikan seperti itu, sejauh mana undang-undang PPSK ini, P2SK tadi, melindungi konsumen seperti kita? Nah, gini, itu tadi insentifnya, ya, insentifnya memberikan substance sama structure yang lebih baik. Yang kedua, ini lebih menjaga, arahnya lebih menjaga serta memulihkan kepercayaannya masyarakat, ya, terutama dari sisi industri asuransi. Ya, karena sebelumnya banyak beberapa perusahaan asuransi domestik Indonesia itu bermasalah. Ya, saya nggak bicara perusahaan asuransi yang sifatnya ada asingnya, ya, tapi yang pure domestik bermasalah. Hampir itu semua kemarin domestik semua. Nah, dari situ diperlukan kerangka payung hukum lagi, P2SK itu dia memberikan keamanan. Jadi insentifnya itu sebetulnya adalah memberikan keamanan. Dalam bentuk apa, Mas, keamanan? Kalau kita bicara keamanan, tadi utamanya dalam industri asuransi diberikan penjaminan melalui LPS. Ya, jadi sekarang asuransinya dijamin oleh LPS kan? Ya sekarang lagi dibuat nih konsepnya oleh LPS penjaminannya, ya. Nah, nanti kita tinggal tunggu sebetulnya. Persoalannya adalah apakah seluruh produknya akan dijamin? Ya, karena produk asuransi kan banyak. Ya. Kita nggak ngomongin penjaminan perbankan lagi karena sudah ada dari 2004 sebetulnya 2005 asuransi. Itu sudah, sekarang kita bicara asuransi. Yang kedua, memberikan rasa aman di situ adalah dengan membuat satu badan supervisi bagi institusi otoritas keuangan. Jadi sekarang dibuat tuh badan supervisi yang mensupervisi OJK, yang dia attach langsung ke DPR. Ya, jadi ada badan supervisi. Yang ketiga di situ memberikan penguatan lagi dalam kerangka koordinasi di antara seluruh otoritas yang berwenang di sistem keuangan. Yang membuat lembaga supervisinya itu DPR. Ya, ini DPR, ini attach ke DPR. Jadi ini nanti DPR ini punya satu badan supervisi yang dia itu attach. Bentuknya ad hoc atau permanen? Permanen, karena disebutkan di dalam undang-undang. Ya. Dan yang menarik lagi kalau kita dari sisi hukum, utamanya penegakan hukum, Undang-Undang P2SK ini saya bilang progresif. Ya. Saya bilang progresif kenapa? Karena mencantumkan prinsip Yunavia dan restoratif justice. Padahal dalam Undang-Undang nomor 1 kita tidak menyebutkan hal itu, ya, walaupun secara implisit menganut prinsip tersebut. Ya, tetapi ini merupakan sesuatu yang progresif menurut saya. Nah, tentu saja ini adalah insentif dari sisi kerangka substansi tadi dan juga penguatan struktur ya dari otoritas. Harusnya masyarakat menjadi lebih percaya dengan adanya Undang-Undang P2SK. Tinggal tantangannya adalah implementasi ya. Sebelum implementasi, sosialisasi. Betul. Itu aja tantangannya sekarang. Sekarang kan juga banyak yang kurang tahu apa sih P2SK ini kan? Iya, karena sebelumnya ada undang-undang PSK, perlindungan korban seksual gitu kan? Oh ya. Korban kekerasan seksual. PKS. PKS. Agak mirip-mirip, Mas. Agak mirip-mirip memang. Oke. Sebelum kita lanjut, kita rehat sebentar dulu, Mas. Ya. Say low, say it loud. Ini terkait tentang undang-undang P2SK ini dengan pasar modal. Bagaimana korelasi dan efeknya bagi rekan-rekan di pasar modal? Iya.
Gini, salah satu sistem yang harus diperkuat memang pasar modal ya, karena di luar masalah dinamika di sektor keuangan, ternyata memang speed di dalam pasar modal ini sangat tinggi, utamanya dalam keluarnya produk-produk derivatifnya. Nah, otomatis dengan keluar produk-produk yang sangat derivatif, turunan-turunannya macam-macam, ini membuat market itu juga bereaksi. Dan ini sekarang culture dari masyarakat saya lihat juga sudah mulai berubah. Mereka menjadi lebih berani dalam melakukan investasi Di pasar modal. terutama di pasar modal. Nah, undang-undang ini, undang-undang P2SK ini memberikan dampak, kalau begitu diundangkan, ya, saya ngelihat reaksi pasar dulu lah, paling gampang. Reaksi pasar tidak terlalu bergejolak. Artinya apa? Artinya kalau tidak terlalu bergejolak, gejolak itu kan bisa naik turun secara cepat ya. Fluktuatif. Artinya kalau dia kecenderungannya naik pelan-pelan atau Ya. bahkan mungkin cenderung stagnan, artinya reaksinya itu masih biasa saja. Ya. Mungkin akan mulai terasa ya, karena ini baru diundangkan di Januari, Februari, Maret, ini kita sudah masuk Lebaran nih sebentar lagi. Nah, nanti mungkin akan mulai terasa lebih. Ya, karena banyak pihak sekarang mulai mempelajari dulu nih P2SK. Tetapi satu hal yang saya lihat adalah bagaimana upaya dari negara ini untuk membuat pasar modal ini tetap atraktif, tetap menarik, tetapi tetap aman. Oke. Ya, caranya gimana? Ada beberapa pasal, terutama pasal mengenai pidananya, ya, itu diubah, ya, utamanya pidana-pidana terkait dengan pasar modal tadi. Oke. Ya, jadi misalnya, kalau dulu orang melakukan menjual satu produk tertentu, itu harus dilihat dulu. Ini yang mana nih? Produknya produk apa? Pokoknya sekarang begitu produk tertentu di sektor keuangan, dia langsung dianggap melanggar hukum dan pidana. Ya. Yang kedua sekarang masuknya aset kripto. Nah, ini pula. Ya, Gimana tuh Bang kripto? ya, kripto ini kan dulu kita bicara di Bapepti. Sekarang udah di OJK. Sekarang di OJK. Ya. Dan ini udah bisa menjadi satu underlying aset dalam mengeluarkan produk derivatif. Menarik kan? Betul. Iya kan? Kan orang nggak pakai simpan uang pakai kripto aja orang sekarang. Iya. Di sini memberikan pemahaman yang lebih juga nih Mas Arta. Artinya orang-orang akan menjadi semakin sadar bahwa kripto ini sebetulnya bukan mata uang. Kripto ini bukan uang kita tetap rupiah. Tempat investasinya. Tapi kripto ini merupakan salah satu aset yang bisa dijadikan underlying sebetulnya. Itu yang lebih menarik. Nah, Dia bukan alat pembayaran. Bukan alat pembayaran. Alat pembayaran kita tetap rupiah. Tapi justru tempat investasi. Iya. Nah, ini merupakan perubahan-perubahan di dalam P2SK ya, diantaranya yang bisa membuat orang menjadi lebih menarik dan yakin dengan pasar modal di Indonesia. Selain itu juga tingkat kejahatan di pasar modal juga pasti juga akan makin bervariatif. Makin. Iya. Ya, makin banyak. Jadi kalau kita bicara kejahatan di pasar modal ini kan masuk kategori white collar crime. Betul. Ya. Kejahatan kerah putih. Ya, ini orang-orang yang memang mereka itu punya keahlian tersendiri di pasar modal. Ya, mereka mengeluarkan produk-produk tertentu ya, yang kita sendiri mungkin kalau nggak hati-hati, kita nggak baca, ya, itu akan terjebak. Ya, belum lagi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mereka menawarkan produk yang belum tentu punya izin. Oke.
Nah ini udah semakin diperketat sekarang dengan adanya undang-undang itu. Jadi memang variasinya banyak sekali. Dan itu justru memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia ke depan. Iya. Seharusnya. Iya. Seharusnya. Seharusnya makin memperkuat. Justru sekarang tantangannya tadi yang saya bilang, sosialisasinya dan implementasi. Nah, kalau kita bicara sosialisasi, artinya kita harus memperbaiki literasi keuangan juga di masyarakat. Oke. Ini tantangan. Coba gini Mas Harta. Mungkin Mas Harta ingat ada berita waktu beberapa teman-teman kita di IPB, Institut Pertanian Bogor, ya mahasiswa IPB yang akhirnya terjerat oleh pinjol. Iya. Banyak sekali nih pinjol. Ya. Nah, ini kan karena adanya kekurangan ini ya, wawasan ya. Iya. Pinjol itu apa? Jadi kadang-kadang memang pinjol-pinjol itu saya kadang-kadang suka dapet tuh. Iya. Di WA. Saya juga dapat tuh. SMS. Anak-anak low squad mungkin ada juga yang dapat, atau ada yang juga kena pinjol nih kayaknya. Ya. Iya, itu tawarannya begitu mudah kan? Iya, betul. Oh, nggak pakai jaminan. Nggak pakai jaminan. Terus syaratnya cepet. Iya, foto KTP doang, berapa hari dapat. Iya. Ya kan? Iya. Sedangkan mereka tidak pernah memperhitungkan bunganya. Ya. Betul. Dan dapatnya nggak utuh, Mas. Nah, bisa 10 itu. juta, mungkin dapatnya 8 juta kan, potong segala macam. Ya, ada komisinya mereka, ada segala macam. Jadi dapatnya 8, tapi kita mesti ngembalinya tetap 10. Betul. Nah, itu. Ya kan? Nah, ini kan butuh pendidikan yang lebih baik lagi ya. Jadi makanya mengenai literasi keuangan itu juga harus ditingkatkan. Edukasi, nah, menurut saya memberikan literasi atau sosialisasi tadi tentang masalah keuangan itu jangan hanya berhenti di tingkat mahasiswa. Iya. Mahasiswa aja kayaknya banyak juga yang kecelek gara-gara pinjol. Nah, harus sudah mulai itu. Betul. Ya. Dari SD kita sudah mulai memberikan pemahaman ya, pelan-pelan aja tentang bagaimana fungsi uang ya. SMP seperti apa, SMA seperti apa. Nah, inilah tugas berat sebetulnya dari pemerintah tuh, utamanya siapa? Utamanya OJK sebetulnya. Bagaimana sih memberikan literasi keuangan yang. Nah, kalau kita bicara literasi keuangan, itu jangan hanya menurut saya memberikan seminar-seminar gratis. Secara online, betul, nggak bisa itu. Tetapi bagaimana? Harus datang ya. Yang namanya sekarang anak-anak mungkin nanti zamannya anak Mas Arta beberapa tahun lagi, dia mungkin akan lebih mudah. Bagaimana sih ini uang fungsinya apa sih? Ya, nomor satu juga mesti misalnya dikasih tahu begini. Anak-anak mungkin nggak tahu kalau kita ke ATM datang ke satu mesin masukin kartu kok bisa keluar uang. Iya, dia pikir ada terus uangnya. Ada terus uang ya. Dipikir bapaknya punya pohon duit di situ ya. Nah itu yang harus dikasih pemahaman. Mulai dari bawah terus kita kasih juga pemahaman fungsi menabung. Saya ingat tuh zaman kita SD dulu. Kecelengan namanya. Celengan, ada celengan ayam, terus meningkat. Iya. Celengan itu asalnya dari celeng. Dari celeng, iya itu. Nah, terus meningkat lagi. Ada tabanas. Saya ingat sekali tuh, begitu kita masuk pramuka dulu, harus punya tabanas. Ya kan? Ke kantor pos dulu nabungnya. Betul. Nah, ini adalah memberikan pengetahuan bagaimana anak kita itu manajemen keuangan, literasi keuangan. Nah, yang kedua, setelah kita bicara mengenai fungsi uang itu sendiri, terus pelan-pelan investasi. Yang ketiga kita yang kedua itu juga memberikan pemahaman mengenai aturan-aturan yang ada. Simple aja dulu. Ya, kalau kita bicara ke anak-anak kan nggak usah ribet ya. Tapi yang simple. Oh, kamu nanti ya baru bisa punya tabungan sendiri kalau sudah dewasa. Betul. Gitu. Umur 17 sudah punya KTP. Kalau sekarang masih kan ikut orang tua. Tabungannya kan ada tabungan yang untuk anak-anak. Ya, QQ itu ya, pakai itu kan. Gitu, nah, itu pelan-pelan dikasih tahu
Itu mulai dari bawah dulu ya. Nah, sekarang ini baru literasi keuangan itu baru sebatas lapisan masyarakat tertentu. Iya, betul. Ya, ini yang membuat saya prihatin juga, kayak kejadian pinjol itu kok ini mahasiswa loh. Iya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kan berarti sudah ada perubahan paradigma. Ya. Perubahan sistem pandangan juga terhadap uang. Oh, saya bisa kok minjem tanpa harus memberikan jaminan. Karena mereka tahu mungkin kalau mau minjem uang harus ada jaminannya, ada kolateralnya. Betul. Dan Ini harus kan ke bank. Ini kan nggak ada jaminan. Ini nggak ada. Iya. Apalagi kalau lawyer bilang, lu mau gugat apa? Nggak Nah. ada. KTP, ya ambil KTP. Iya, itu yang harus juga diberikan pemahaman ya, bahwa bisa minjem uang kayak gitu tapi ada resikonya. Betul. Nah, yang simple aja, jangan kita bicara risk management yang heboh-heboh yang repot-repot itu gitu ya. Mulai di hal-hal yang sederhana ya. Nah, itu baru kita yang ujungnya adalah kita bicara penegakan hukum. Sosialisasi yang paling penting adalah di aparat penegak hukum. Tentang bagaimana menyikapi, mensiasati kasus-kasus yang berkaitan dengan investasi keuangan. Benar, karena gini, yang saya selalu khawatir adalah jika terjadi pemahaman dari aparat penegak hukum, ya, distorsi pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai satu aturan di bidang keuangan. Ya, saya pernah punya pengalaman empiris masalah ya hal itu gitu ya. Ini justru bisa bahaya. Ya, jadi aparat penegak hukum itu juga harus diberikan pemahaman yang sangat bagus mengenai sistem keuangan itu seperti apa. Ya, sehingga mereka bisa melakukan penegakan hukum yang sejalan dengan itu, sesuai dengan koridornya. Betul. Ini masuk ranah privat atau masuk ranah publik gitu. Ya. Publik pun ada yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya pidana, seperti itu. Iya, apalagi Mas Arta, Undang-Undang P2SK sudah menyebutkan Yunavia tadi. Oke. Ya, Yunavia ini berarti istilahnya orang nggak bisa dihukum 2 kali atas kejahatan yang sama, atas pelanggarannya. Ya, pidana. Di Undang-Undang P2SK itu memberikan pilihan administratif atau diteruskan pidananya. Nah, berarti harus ada pemahaman juga yang sangat mumpuni kapan saya bisa implementasi yang administratif. Betul. Atau ini saya pidana. Betul. Ya, itu nggak gampang. Iya. Ya, kita kuliah hukum aja berapa tahun tuh? Kayaknya lebih 10 tahun. Ya. Lebih dari 10 tahun ya kan. Kadang-kadang kita melakukan pemahaman ini yang mana ya, ini gimana ya gitu ya. Betul. Ya, nggak gampang. Salah satu tugas berat dari OJK. Tidak hanya dari OJK. Oke. Itu memang tanggung jawab utamanya saat ini di OJK. Dengan adanya Undang-Undang P2SK justru pundaknya OJK. Tetapi diperlukan keterlibatan juga dari siapa? Dari akademisi. Dari universitas. Betul. Seperti ini contohnya sosialisasi tentang P2SK. Oke. Jadi Unsri salah satu yang terdepan mengedepankan mensosialisasikan tentang Undang-Undang P2SK. Iya, benar sekali Mas Atta, itu benar. Itu supaya karena gini ya, kalau generasi muda kita itu juga paham bagaimana melakukan pengelolaan keuangan, itu akan berdampak juga ke sistem keuangan negara sebetulnya. Dari bawah. Dari bawah dulu. Ya, dari bawah dulu. Nah, nanti baru ujungnya aparat hukum, jangan lupa aparat hukum juga mesti paham. Kalau enggak salah hukum jadi. Nah, kalau enggak bisa salah hukum, ya salah penerapan hukum bahaya kan. Oke, Low Squad, kita rehat dulu sebentar. Halo, Low Squad. Ini sesi terakhir, sesi penutup. Kita harapkan ada
pencerahan dari Pak Kuku Komandoko. Jadi mungkin untuk implementasi dari Undang-Undang P2SK ini pasti ada kendala dan hambatan mungkin yang akan dihadapi. Menurut Mas Kuku, kira-kira kendala dan hambatan yang akan dihadapi seperti apa, dan kemudian hal-hal apa yang mungkin bijaknya kita lakukan untuk menghadapi hal itu. Iya, gini, nomor satu nih kita bicara implementasi adalah implementasinya harus cepat dulu, ya. Dibandingkan dengan dinamika di market, betul. itu implementasinya juga harus cepat. Iya. Nah, kalau kita bicara implementasi yang cepat, artinya semua harus didorong lebih cepat lagi, sosialisasi, literasi, peraturan pelaksanaan. aturan pelaksanaan. Ya, aturan pelaksanaan ini bukan hal yang gampang. Bikin aturan tuh susah, makanya itu juga harus didorong, dipercepat. Ya, ini semua harus paralel. Ya, ujungnya apa? Ujungnya tadi harus juga memberikan pemahaman bagi aparat penegak hukum. Kenapa? Supaya proses penegakan hukumnya itu juga di koridor yang seharusnya dan memberikan rasa aman. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah menjaga lagi supaya tidak ada legal gap. Ini yang paling sulit sebetulnya tantangannya. Kayak apa tuh Bang legal gapnya? Jadi gini, aturan apapun yang selalu kita buat dengan dinamika yang begitu tinggi, itu kemungkinan besar pasti ada kesenjangan hukum. Ada aturan-aturan yang belum bisa men-cover, melingkupi kebutuhan dari masyarakat. Ya, itu kemungkinan besar terjadi. Ya, tadi kita bicara kayak krisis tadi, itu kan banyak aturan yang belum ada, akhirnya dibuat. Betul. Ya, dibuat lagi 2008, dibuat lagi 2016, dibuat lagi 2020 dan sekarang 2023. Itu dalam upaya untuk menutupi legal gaps. Artinya apa? Di sini harus dalam melakukan implementasinya harus memperhatikan juga, harus mewaspadai juga tadi legal gap dengan apa? Memasukkan prinsip kehati-hatian. Precautionary principle. Ya, precautionary principle ini harus bisa ditransformasikan, dimasukkan juga ke dalam apa? Sektor keuangan. Ya. Implementasi yang keempat adalah kita jangan ragu-ragu membuat satu diskresi apabila terjadi legal gap, ya. Tapi membutuhkan keputusan yang cepat. Selama apa? Pengambilan keputusan tadi, kebijakan tadi adalah demi kemaslahatan masyarakat. Dan ada prinsip kehati-hatian tadi. Ada tadi. prinsip kehati-hatian tadi. Nah, ini kalau saya lihat masalah asas atau prinsip kehati-hatian ini belum juga belum terlalu dikedepankan. Betul. Ya, saya cuman khawatir tadi kriminalisasi kalau seandainya orang salah paham. Jadi tadi ujungnya baru yang kelima, hindari distorsi pemahaman. Itu menurut saya sudah cukup ya, karena dengan adanya terakhir Undang-Undang P2SK ini menurut saya untuk saat ini itu sudah mumpuni, tetapi tinggal bagaimana tantangan implementasinya. Karena itu banyak sekali lini-lini yang harus ditutup di situ untuk mencegah distorsi pemahaman tadi. Ya, tanggung jawabnya besar masalahnya. Ya, di situ mencantumkan tadi itu Mas Arta, Yunavia sama restoratif justice, nggak gampang itu. Nggak gampang itu. Nggak gampang. Peraturan pelaksanaan juga harus tetap memastikan bahwa azas-azas itu terpenuhi. Betul. Keadilan di masyarakat terwujud. Itu luar biasa sekali diskusi kita dengan Pak Kuku Komandoko hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan menjadi amal jariah buat Mas. Amin. Ya. Sama-sama. Oke, jangan lupa Law Squad subscribe, kemudian komen, like and share ke channel YouTube Fakultas Hukum Unsri. Ya. Say low, say it loud.